Generasi stroberi ini adalah gambaran dari generasi yang terlihat indah dan mahal seperti buah stroberi, namun isinya sebenarnya lembek dan rapuh. Fenomena ini tampaknya dapat kita lihat sendiri pada generasi muda saat ini. Halo guys, kembali lagi bersama aku Pinkan dan di sini ada temanku. Cecil. Jadi di sini kita akan membahas mengenai mental health, di mana mental health itu sedang sangat tren ya di masa sekarang, khususnya di kalangan anak muda ya, Pinkan. Benar banget. Apalagi kayak sekarang tuh apa sih sebutannya kayak generasi kita tuh biasanya disebutnya kalau nggak salah tuh generasi strawberry ya. Iya, jadi generasi strawberry itu sebenarnya Pinkan kayak kita nih anak muda ya. Kita ini punya kreativitas yang tinggi dan inovasi baru, tapi kita juga mudah terdistract dan kita menjadi sulit untuk menghadapi tantangan atau tekanan-tekanan yang ada di masa kini, sehingga kita disebut generasi strawberry. Nah, saat ini kita akan membahas nih lebih lengkap mengenai generasi strawberry ini. Wow, Penasaran luar biasa. banget nggak sih? Sangat penasaran. Mungkin karena buah stroberinya sendiri ya yang kayak agak lembut tapi gampang terdistract oleh tekanan kali ya. Iya, makanya kita disebut generasi strawberry. Wow, luar biasa. Tapi Pinkan kurang lengkap kalau hari ini kita berdua aja yang Bener ngomong. banget. Kita tentunya butuh satu orang narasumber yang akan menemani kita pada saat ini. Untuk itu kita akan mengundang narasumber kita, Dr. Susana Erika. Oke. Halo dokter. Terima kasih banget loh buat kesempatannya Iya. boleh gabung bersama kami jadi narasumber pada hari ini. Sama-sama. Semoga yang apa yang kita bahas hari ini mengenai mental health mungkin teman-temannya juga boleh menerima dan boleh kita jadikan pembelajaran juga ya tentunya dok. Oke. Tapi sebenarnya narasumber kita kali ini guys, kenapa kita pilih Dokter Susana? Karena Dokter Susana ini sudah berpengalaman dalam pelayanan mahasiswa anak muda kurang lebih 20 tahun. Wow, luar biasa sekali ya. Ya, jadi kurang lebih pasti Dokter Susana sudah tahu ya bagaimana soal anak muda itu. Benar. Terlebih khusus pasti ada yang konseling nggak sih dok? Ya, saya boleh konseling dok. Sekali-sekali boleh ya dok kita Boleh. konseling. Jadi sebenarnya seperti yang kami sudah jelaskan tadi ya, kenapa kami milih untuk membahas mental health dan lebih fokusnya itu ke generasi strawberry. Karena ya seperti kita mungkin mahasiswa semester 5 dok, ini benar-benar digempur dengan tugas. Bener banget. Mungkin teman-teman di luar sana juga sebagai mahasiswa sekarang lagi stres dengan tugas, ujian, mungkin ada yang mau skripsian, dan itu dianggap sebagai satu tekanan dok. Jadi sekalipun kita memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi, tapi kita juga mudah terdistract nih sama hal-hal luar. Jadi contohnya nih dok, misalnya dapet tugas, udah tahu nih mau buat tugasnya kayak gimana, tapi tiba-tiba terdistract gitu. Aduh, mau scroll TikTok aja, jadinya kan batal nih dok. Itu sih permasalahannya. Jadi makanya kita tertarik membahas mengenai generasi strawberry ini dok. Oke. Jadi di sini pertanyaan pertama dari kami itu ada bagaimana menurut Anda sebagai dokter melihat dampak perubahan gaya hidup dan tuntutan modern terhadap kesejahteraan mental generasi strawberry atau lebih ke anak-anak muda saat ini dok? Iya, sangat berdampak ya, karena apa yang ada di sekitar kita itu akan mempengaruhi apa yang ada di dalam diri kita, begitu ya. Jadi sekalipun sebenarnya kita tidak mau terlalu dipengaruhi oleh sekitar kita, tapi mau nggak mau kadang-kadang ada power dari sekitar untuk diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini adalah teknologi. Kalau kita mau membandingkan dengan generasi X atau generasi baby boomer misalkan, tidak ada yang namanya teknologi seperti kita sekarang yang sudah diperoleh oleh generasi milenial dan generasi Z gitu ya. Dan ini memudahkan kita dalam banyak hal. Contoh misalkan dulu kita kalau misalkan mau makan harus masak, harus potong cabai, potong bawang, ya kan? Atau bahkan ada yang nyalain kompor minyak tanah, tarik-tarik sumbu gitu kan. Itu perjuangan banget untuk bisa makan. Sekarang set langsung pesan datang begitu kan. Jadi itu yang membuat kita akhirnya generasi muda sekarang ya, terkhusus generasi Z dan generasi milenial itu jadi lebih bukan terdistraksi tapi lebih rapuh. Strawberry itu kan dia kalau dipencet benyek gitu kan. Iya. Jadi cantik sih, banyak yang jago bahasa Inggris, jago teknologi, lalu S2, bisa sekolah ke luar negeri, bagus, secara penampilan juga bagus, mengerti caranya make up, mengerti caranya merawat diri gitu kan. Karena sekarang semuanya sudah bisa didapatkan, arus informasi begitu banyak, tapi
sangat mudah tertekan gitu ya. Jadi lebih kalau misalkan digempur dikit dengan satu persoalan itu akan langsung ciut, rapuh gitu. Terus udah gitu kerja 1 hari, belajar 1 hari, healingnya 7 hari. Iya, banyakan self rewardnya Banyakan dong. self reward, self healing gitu kan. Itu Iya. yang menjadi akibat negatifnya gitu ya. Karena teknologi di sekitar. Jadi ya memang sangat berdampak sih. Iya, Dok. Gitu. Jadi bener banget, aku juga sama Pinkan sering mengalami. Jadi kayak misalnya kita udah mendapatkan sesuatu nih, bener belajar sehari langsung, wah aku bangga banget nih bisa Nah. belajar sehari. Healingnya 7 hari. Healingnya 7 hari. gitu. Lalu Langsung. biasanya kayak aku pikirnya tuh kayaknya emangnya orang tua kita zaman dulu tuh kayak gini apa emang generasi kita aja yang kayak gini? Iya, beda banget memang dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah makanya Dok, tadi kan kata dokter ini berhubungan sama teknologi Iya. juga ya. Mm-mm. Nah jadi baru-baru ini ada kasus nih Dok, anak SD handphonenya disita sama orang tuanya karena dia terlalu sering main handphone kan. Memang teknologi sangat berdampak ya. Dan ini secara tidak langsung juga berdampak ke anaknya Dok. Iya. Karena kan mungkin dia kehilangan yang biasanya menjadi hobinya Dok. Dia kan biasanya main handphone, tiba-tiba orang tuanya menyita handphonenya, pasti itu bukan tanpa suatu alasan kan Dok. Nah kira-kira tanggapan dari dokter ini bagaimana mengenai kasus ini? Masih anak SD loh Dok. Anak SD ya. Iya, bukan hanya handphone. Kasus-kasus yang lebih awal dulu-dulu yang saya pernah baca adalah dia mau makan mie instan, gak dikasih sama bapaknya, gantung diri. Waduh, gitu. luar biasa. Ya bukan cuman handphone, tapi yang lainnya. Tapi ini kita sedang membahas fenomena bunuh diri. Jadi kalau bicara tentang fenomena bunuh diri, ini adalah fenomena yang bisa terjadi di segala usia, di sepanjang zaman. Jadi kalau misalkan kita baca naskah-naskah kuno, itu sudah ada kok yang namanya bunuh diri gitu. Menariknya, manusia gitu yang lebih cenderung banyak bunuh diri dibandingkan hewan gitu ya. Maksudnya pernah nggak teman-teman mendengar kisah anjing bunuh diri gitu kan? Kucing bunuh diri. Itu sulit kita dapatkan karena secara makhluk hidup kita itu punya self defense gitu ya, punya pertahanan supaya kita nggak mati. Manusia itu secara natur takut mati. Iya. Gitu kan? Iya, takut. Jangankan manusia lah, maksudnya kucing gitu ya, ngelihat musuh kabur, kambing ngelihat macan kabur gitu kan. Apalagi manusia itu takut mati sebenarnya. Jadi kalau ada manusia yang berani mati karena sesuatu hal, nah ini udah terjadi sesuatu nih di dalam dirinya. Jadi bukan hanya sekedar pilihan hidup ya, yang mungkin bagi kita yang nggak pernah mau mencoba untuk bunuh diri, kita melihatnya sebagai suatu kebodohan. Ngapain sih kok bunuh diri? Ada sekian banyak hal yang bisa dilakukan kok dia bunuh diri. Bagi kita itu adalah sebuah kebodohan, tapi bagi mereka itu ada terjadi sesuatu di dalam diri mereka yang itu memotivasi mereka akhirnya untuk mengakhiri hidup mereka gitu. Nah memang kalau misalkan mau dihubungkan dengan strawberry atau mental health, sangat berpengaruh yang namanya kesehatan mental dengan upaya untuk bunuh diri. Orang yang mentalnya fine, yang sehat-sehat saja, dia nggak akan kepikiran untuk bunuh diri, sekalipun ada perang, sekalipun orang tuanya meninggal, sekalipun orang terkasihnya semuanya pergi, dia nggak akan kepikiran bunuh diri. Tapi orang yang mental health-nya terguncang gitu ya, masalah kecil aja, cuman gara-gara handphone diambil, mie instan nggak dikasih, itu bisa buat dia bunuh diri. Nah memang akhirnya ya saya salut dengan teman-teman meningkatkan awareness untuk mental health juga pada hari ini gitu, karena mental health itu sesuatu yang nggak sepele. Kita pikir yang bisa merebut nyawa itu cuman kayak COVID, TBC gitu ya. Ini justru banyak banget yang nyawanya melayang gara-gara mental health-nya nggak teratasi dengan baik gitu. Nah karena sekarang media ada di mana-mana, nggak kayak zaman dulu yang dicatat cuma yang penting-penting aja. Nah sekarang anak kecil bunuh diri kesorot gitu kan. Bisa jadi sebenarnya udah ada dari zaman dulu, tapi gitu. belum tersorot aja. Gitu. Karena kayak yang dokter bilang teknologinya Semakin banyak. banyak, betul. Jadi ya memang ini kasus yang lain ya, cuman memang terkait sekali dengan yang namanya mental health. Dan buat anak muda perlu sekali untuk memperhatikan ini gitu, supaya nggak jatuh ke dalam fenomena bunuh diri gitu. Ini dok, aku mau bertanya, kan tadi dokter bilang kayak sekarang tuh berpengaruhnya lebih ke
kayak teknologinya gitu loh. Tapi ada nggak sih kayak pengaruh-pengaruh yang lain dikarenakan mental health tersebut? Contohnya kayak pengaruh masa lalu mungkin, atau Luka ada hal batin, ya, gitu. atau ada hal mungkin yang mendistract dia sampai mentalnya tuh terguncang dong. Ada banyak sebenarnya penyebab, mulai dari yang berat sekali sampai yang ringan sekali ya. Yang ringan sekali yang kayak tadi tuh ya, mie instan gak dikasih. Tapi maksudnya yang berat sekali juga banyak. Tapi kalau misalkan kita melihat anak-anak ya, misalkan anak-anak yang bunuh diri, masa lalunya segimana sih gitu kan? Kayak nggak terlalu banyak lah ya. Belum lama loh hidup. Belum lama Iya, hidupnya benar gitu. juga sih. Jadi potensi luka masa lalu ya bisa saja ada, tapi tidak sedominan kalau misalkan kasus bunuh diri terjadi pada orang dewasa gitu kan. Tapi ada yang namanya neurotransmitter, hormon di dalam tubuh, itu yang kalau tidak seimbang itu juga mengancam. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa secara biologis kayak semacam schizofren atau depresi itu ada potensi menurun gitu. Jadi kita juga perlu menggali kemungkinan dia waktu kecil, atau orang tuanya, jangan-jangan orang tuanya juga lingkungan keluarganya, mental health-nya seperti apa, jangan-jangan bapak mamanya sudah dari dulu schizofren lalu anaknya mewarisi gitu. Itu bisa seperti itu gitu. Jadi ada banyak memang potensinya. Kalau mungkin gini dok, kalau kayak dari lingkungannya kayak temen-temennya, apakah itu berdampak juga dok? Kayak contohnya dia berteman sama siapa, atau dia bergaul sama siapa? Tanggapan dokter sendiri bagaimana? Iya, betul banget. Jadi teman-teman kita sangat mempengaruhi kita. Seperti yang tadi saya katakan, apa yang di sekitar kita itu mempengaruhi apa yang di dalam diri kita. Jadi makanya kalau mau pilih teman, jangan yang yang terlalu drama gitu ya, yang terlalu sinetron gitu. Maksudnya cari orang-orang yang kuat, yang punya positivity di dalam kehidupannya gitu ya, yang semangat, bukan yang dikit-dikit tertekan gitu ya. Bukan berarti kita jadinya musuhan sama mereka, tapi itu juga berdampak untuk kesehatan mental kita. Saat kita misalkan tertekan, ya jangan bermain dengan orang yang tertekan juga gitu ya, nanti makin tertekan. Iya, yang tadinya nggak mau bunuh diri jadi terinspirasi. Barengan. Soalnya nanti tadi aku janji kayak tadi pagi tuh aku baru buka TikTok kan, biasa scroll TikTok. Jadi kayak aku baru lihat tuh kayak ada ODGJ ya. ODGJ kayak dia tuh masih muda, cantik, dan kayak penampilan yang bagus harusnya. Cuman karena dia tuh putus cinta dong, kayak pacarnya tuh nikah sama orang lain, jadinya dia tuh 4 tahun ini kayak udah nggak mandi lagi, udah nggak beraktivitas lagi. Berarti itu ya kayak dokter bilang itu faktor lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Iya, faktor lingkungan sangat mempengaruhi. Tapi memang tidak hanya faktor lingkungan ya. Jadi faktor di dalamnya dia, misalkan secara spiritualitasnya seperti apa, secara budayanya seperti apa, kesehatannya dia seperti apa, biologisnya dia seperti apa. Jadi nggak bisa juga cuman gara-gara lingkungan. Terus nanti kita nyalain pacarnya semua. Gara-gara kamu pacarmu mati gitu kan? Nggak gitu. Gitu maksudnya. Jangan sampai kita mengkambing hitamkan salah satu. Ketika ada fenomena bunuh diri, kita nggak bisa mengkambing hitamkan satu faktor saja. Nggak bisa. Orang tuanya kita salahin gara-gara nggak ngasih handphone, nggak bisa kayak begitu. Gitu ya. Jadi pasti ada multifaktor. Selalu ada multifaktor. Gitu. Benar juga sih. Dari dalam diri kita juga harus kita perkuat juga ya. Iya, betul. Faktor dalam diri itu juga penting. Betul. Nah, berhubungan dengan itu nih dok, jadi kan lebih ke anak-anak muda nih yang kebanyakan mengalami hal-hal seperti itu, yang mental health-nya sedang terguncang. Kira-kira menurut dokter, kenapa anak-anak muda sekarang itu disebut generasi strawberry, yang kayak tadi yang mentalnya itu mudah rapuh dan mudah terguncang, terus belum bisa menghadapi tekanan-tekanan yang ada, jadi lebih ke mental health-nya itu lemah gitu. Kira-kira dari dokter bagaimana tanggapannya? Sebenarnya generasi strawberry itu kan sejarahnya mulai dari tahun 2000-an ya, dimana yang dimaksud dengan anak muda pada waktu itu di Hong Kong, di Taiwan, itu kelahiran tahun 1982 sampai tahun 1990. Tapi kesini tuh makin bergeser. Jadi ada yang mengatakan bahwa generasi strawberry itu yang lahir setelah 1990. Terus ada juga literatur yang mengatakan generasi strawberry itu yang lahir setelah 2000 gitu. Jadi ada beda-beda gitu ya. Pada akhirnya ini memicu perdebatan, dan akhirnya kesimpulannya begini sementara. Generasi strawberry tidak bisa dipatenkan berdasarkan usia saja
gitu ya. Jadi contoh Sisil sama Pinkan bisa jadi bukan generasi stroberi gitu ya, walaupun generasi mudanya sudah pasti, tapi belum pasti generasi stroberi. Sisil dan Pinkan mungkin bukan tipe-tipe yang kalau dipencet bengek gitu ya, mungkin mungkin kalian manggis justru ya. Pencet-pencet Ada ekstraknya juga. ada ekstraknya. Jadi nggak selalu semua anak muda itu stroberi gitu ya, itu berita baiknya ya.